Army of God, senang sekali bisa bertemu dengan kalian meskipun kita terpisah oleh jarak, tapi percaya bahwa hadirat Tuhan tidak akan pernah terpisah oleh jarak dan waktu. Nah teman-teman, aku juga mau tanya-tanya nih, kalian tuh dari daerah mana sih? Atau mungkin kalian lagi live streaming di kota apa? Kalian bisa komen di live chat yang tersedia ya. Mungkin kalian lagi di kota Malang, atau mungkin kota Jakarta, atau mungkin kalian lagi di negara yang berbeda dengan kita. Kalian bisa komen di live chat yang tersedia ya, karena kita mau sama-sama nih kenalan satu dengan yang lainnya. Juga teman-teman, aku mau kasih tahu kalian nih, salah satu bagian dari rooftop. Ikut aku yuk! Jadi teman-teman, bagian dari rooftop ini sering dikunjungi oleh anak-anak baru di Army of God. Kalau kalian bisa lihat, namanya adalah Welcome Lounge yang ada di sebelah sana. Kita lihat yuk di sebelah sana. Wah, kayaknya aku kenal nih sama teman aku. Kamu ngapain dari tadi selfie-selfie? Wah, kamu nggak tahu ya kalau misalnya kita bakal ada pengumuman Best Click of the Month. Wah, kalau misalnya ada pengumuman berarti ada yang menang dong, Melisa. Yes, bener banget. Langsung aja nggak sih kita umumin pemenangnya? Yes, 1, 2, 3. Issue 32. Selamat buat issue 32. Buat kalian yang belum ikut atau nggak menang, jangan bersedih hati karena kalian bisa ikut selanjutnya. Yes, gitu. di challenge selanjutnya ya, Melisa ya. Nah, Melisa juga ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenalan sama satu-satu di antara teman-teman yang sudah join live streaming. Boleh kenalan nih, kalian boleh isi nama dan dari daerah mana di live chat yang tersedia. Juga kita mau menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Army of God dengan salam terhangat kita ya, Melisa. 1, 2, 3. Welcome home. Buat teman-teman, kami rindu buat mengundang teman-teman yang belum bisa onsite buat beribadah bersama kami di onsite di 3 lokasi. Yang pertama yaitu di rooftop, jamnya adalah teen jam 4 sore dan youth jam setengah 7 malam. Dan yang kedua ada PCF, teen jam 5 sore dan youth jam 7 malam. Dan yang terakhir di MCC untuk jamnya teen dan youth jam 4 sore. Ya, jadi kami rindu untuk mengajak teman-teman untuk ibadah secara onsite ya. Juga buat teman-teman, aku juga rindu nih buat ngajak ke kalian bahwa kita ada yang namanya Connect Group. Di Connect Group ini kita mau sama-sama bertumbuh di dalam iman bersama teman-teman seiman juga. Buat kalian yang belum join Connect Group, kalian bisa join melalui gms.church/connect. Ya, bener banget. Karena juga hari ini ada persembahan dan perpuluhan. Karena minggu ini adalah minggu pertama, saatnya kita mengembalikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan buat teman-teman secara online, jangan khawatir karena kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Dan kalau misalnya kalian juga mau persembahan, kalian bisa masuk ke gms.church/give. Iya. Nah Melisa, aku juga mau tanya-tanya nih sekitar beberapa info untuk treasure hunt Melisa. Kamu pernah nggak sih ikut treasure hunt? Pernah dong. Treasure hunt tuh seru banget teman-teman. Dan itu buat teen ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya adik-adik yang youth, punya adik-adik, kalian bisa ajak buat ikut treasure hunt. Ya, bener banget juga. Di bulan depan kita ada CG Fun nih. Wah, nah, seru buat banget. adik-adik kalian bisa untuk ikutkan nih di treasure hunt. Tapi Melisa, untuk yang youth, kalian juga jangan bersedih hati karena kita mau bagiin share-share nih apa ide-ide CG Fun kita, oke? Apa nih Melisa, kamu ada ide apa nih yang kamu ingin bagikan? Wah, kalau saya ide CG Fun, mungkin bisa barbecue time ya. Wah. Jadi bisa ngajak temen-temennya buat barbecue bareng, makan-makan. Siapa sih yang nggak suka makan-makan, pasti suka kan makan-makan. Ngomong-ngomong tentang CG Fun nih Melisa, kamu mau ngajak siapa aja sih di CG Fun? Wah, pastinya aku pengen banget rindu untuk ngajak teman-teman kampusku buat ikutan CG Fun juga. Kalau ide dari aku ya Melisa, kalau aku sama anak CG ku nih, aku mau CG Fun-nya itu ada activity Melisa. Wah. Jadi kamu tahu nggak kalau misalnya di
mall ini itu ada activity menggambar. Wah, seru banget ya. Yes, bener banget. Jadi kalian ini bisa nih ikutin activity itu. Kita mau bagiin share. Mungkin kalian bingung, CGV-nya idenya apa? Nah, kalian bisa ikut activity itu. Mungkin kamu ada rekomendasi lain nih, Melisa? Mungkin rekomendasi lain juga bisa board game ya. Karena sekarang banyak banget cafe board game. Jadi di sana bisa seru-seruan bareng nih. Ada banyak banget permainannya kayak gitu. Di PTC ini juga ada loh board game-nya. Iya. Nah, teman-teman juga tadi kan aku tanya nih sama Melisa, siapa sih yang Melisa mau ajak? Tapi aku juga kepo nih, teman-teman mau ngajak siapa sih di CGFan? Teman-teman bisa komen di live chat yang tersedia ya. Kalian mau ngajak siapa aja? Ayo teman-teman, ramaikan live chat yang ada. Ya, sekalian juga bisa nih ajak buat saudara kalian, buat teman-teman sekolah, teman-teman kampus, buat ikut CGFan. Tapi ngomong-ngomong ya, dari tadi kita ngomong-ngomong kita belum tahu kamu dari mana sih? Kalian kalau boleh tahu dari CG mana? Wah, kalau aku nih ya, aku dari Central Teen. Nah, aku dari Central Teen, Melisa. Kamu dari mana? Wah, kebetulan aku juga dari Central Teen loh. Oh, kita sama ya, Melisa ya. Nah, buat teman-teman juga, kita mau encourage setiap kalian buat join di ibadah rooftop kita. Karena yang tadi aku bilang, kalau misalnya di sini kan ada welcome lunch ya. Di sana, teman-teman di pojok kanan itu, tapi teman-teman nanti bingung ya, mau pojok kanan itu ada apa sih? Nah, makanya teman-teman join yuk di ibadah onsite kita. Di pojok kanan itu ada apa sih, Melisa? Di sebelah sana ada juga museum saat teduh. Jadi mungkin kalian bisa foto-foto di sana. Juga ada berbagai informasi mengenai gereja-gereja Mawar Sharon. Ya, di sana juga ada ini ya, Melisa ya, kalau nggak salah ada perkembangan GMS ya dari tahun ke tahun ya. Buat teman-teman yang kepo nih, kalian bisa join di onsite kita karena kalian banyak menemukan perkembangan, kalian bisa temukan banyak-banyak ilmu di sini. Ya, bener banget. Jadi kami rindu buat ngajak teman-teman yang belum datang onsite, bisa datang onsite ke sini, bisa ibadah bareng-bareng bersama kita. Ya, Melisa, karena bulan depan itu bulan CGFan ya, aku tuh excited banget loh buat ngajak setiap kalian buat CGFan. Tapi Melisa, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau doa dulu ya. Ya, kita mau ngajak teman-teman buat beribadah dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak sabar Tuhan untuk menerima hadirat-Mu Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Kami gak sabar Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang semangat Tuhan untuk ikut ibadah pada hari ini, bisa katakan amin. Selamat beribadah and this is Army of God. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini. Yeay! You clap your hands like this. Wow!
sing together. Sing, set us apart. Set us apart. Set us apart. No longer us, but Christ in us. No more ashamed. Come and use us. Yes, shake our world. We will run with you. Holy fire, light up your holy desire. To give us faith. So the world. Can you raise both of your hands like this and sing? Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world. We are for you. Sama-sama sorakan, hey, we are for you. Bisa tangannya seperti ini, and shout, hey, jump, jump, jump. Oh. Let's say, set us apart. Set us apart. Set us apart. No longer us. No more shame. Shake our world, we will run with you. Oh, holy fire, light up your holy desire. Give us faith, so the world. I'm real back, come on, let's show me, say that Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world. We are for you. Shout it out. Hey, we are for you. Hey, oh, biar sejak masa muda kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk Engkau. We give our all to you, Jesus. Oh, can you lift your hands like this and sing, no longer us, no longer us, but Christ in us. We will live for you alone. No longer us, but Christ in us. We will live for you. Yes, God. No longer us, but Christ in us. We will live for you alone. No longer us, but Christ in us. We will live for you alone. Can you swing your hands and sing that Christ is in us, living in us. For you living in us, oh God. Oh, shake our world. One more time, that Christ is in us. Christ is in us, living in us. Something big will happen, for you are in us. Jump, jump, 1, 2, we are for you. Hey, we are for you. Just shout it out. Hey, oh. Shout hallelujah. Oh. Bisa semua tepuk tangan di atas kepala seperti ini. Do you see what I see? Ami of God, bisa lebih keras, say. Do you see what I see? Yeah. I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Sing it with your faith. That thing's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Amen. I see signs. I see
for the broken generation throughout the nations. Let your light shine so bright, so that through will make the blind heart see. In the dark, mari angkat kedua tangan kita bersama, say, come fill us with your spirit. Ini anak-anak muda yang mencintai Kau Tuhan. Here we are, Lord. Shout it out. Let's go. Set us now. We're here for you. We'll run with you. Reaching all cities for you. Set us now. Winning all the nations for you. Saya mau lihat yang di sebelah belakang. Wave your hands like this. Hey. Yeah. There's a fire. There's a fire burning in us. A passion for the broken generation throughout all nations. Whoa. Let your light shine so bright, so you through will make the blind heart see. In the yang siap menangkan jiwa, angkat tanganmu bersama, katakan, come fill us more and more and more, God. Here we are, Lord. Set us now. We're here for you. We'll run with you. Reaching. Set us now. We're here for you. We go with you. Winning all the nations for you. We want to give our youth to you, God. Dengan segenap hatimu, let's sing this song. We're gonna give our youth to you. We're gonna bring the whole world to you. We're gonna build churches in our youth. If you are sure about that, let's sing it one more time. We're gonna give our youth to you. We're gonna bring the whole world to you. We're gonna build churches in our youth. With your hands lifted up, sing. We're gonna give our youth to you. We're gonna bring the whole world to you. We gotta build churches in our youth. Jump, say, set us now. We're here for you. Oh, we'll run with you. Reaching all the cities for you. Set us now. We're here for you. We'll go with you. Winning all the nations. Say, Di akhir bulan kita sebagai satu keluarga kita merindukan untuk mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang ulang tahun di September ini. Bolehkah saya lihat tangan-tangan yang berulang tahun di bulan September? Tolong lambai-lambaikan tangan, di situ sangat banyak, di tengah juga. Oke, teman-teman di kiri dan kanan yang melihat temannya berangkat tangan, bisa kasih ucapan happy birthday to you. Happy birthday. Inilah indahnya keluarga di dalam Tuhan. Amin. Tidak seorang diri di tempat ini, kalau Anda berulang tahun, Anda punya keluarga.
Anda punya sahabat sevisi yang ikut merayakan ulang tahun Anda. Oke? Saya menunggu teman-teman untuk kembali ke tempat duduk. Siapa yang bersuka cita hari ini bisa melambaikan tangannya dulu. Yes. Mari sama-sama kita mengarahkan tangan kita kepada teman-teman yang berulang tahun. Boleh teman-teman yang ulang tahun terus mengangkat tangannya biar teman-teman kiri dan kanan bisa tahu Anda berulang tahun. Mereka ingin memberkati saudara. Oke, ya kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga Engkau berikan 1 tahun lagi pertambahan usia bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, memberkati setiap mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang. Dan nyatakan juga jalan-jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga di pertambahan usia ini bertambah juga hikmat, bertambah pengetahuan akan tentang Tuhan, bertambah dalamnya juga hubungan bersama dengan Kristus. Dan juga berdoa ya Tuhan, apapun yang sedang mereka doakan, cita-cita mereka dalam hati yang sedang mereka gumulkan Tuhan, dan mereka juga merindukan pemakaian Tuhan, Engkau jawab Tuhan. Biar semakin tahun bertambah, semakin mendekatkan hatinya dengan Tuhan, dan semakin mendekatkan hatinya dengan visi-Mu ya Tuhan. Anugerahkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Army of God yang berulang tahun di bulan September ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami merayakan bersama-sama. Mari kita katakan amin. Boleh semuanya sama-sama bangkit berdiri? Kita mau masuk hadirat Tuhan sekali lagi lebih dalam ya. Mari kita siapkan ruangan yang paling lebar di hati kita untuk Tuhan masuk ke dalamnya. Amin. Let's worship. I will make room for you.
you want to. I will make room. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you
Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty. Lift up your voice. Worship Him. We praise forevermore. This is your church. Jesus be the center. Jesus be the center. The glory of our Lord. We praise you forever. The glory of our Lord. We praise you forevermore. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship
We give you all the glory, we give you all the honor, we give you praise. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Serukan namanya Yesus. 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 Sekali lagi Yesus. Kami agungkan, kami tinggikan. Tiada yang lain, namanya hanyalah Yesus. Pribadi yang kami cintai. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami mau belajar. Kami mau mengerti firman Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih mengasihi-Mu. Kami percaya firman Tuhanlah yang akan mengubahkan kami. Urapilah juga Tuhan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan sembunyikan di balik salib-Mu. Kami haus dan lapar Tuhan. Kenyangkan kami, puaskan kami. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Boleh lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersukacita, keluarga kita dari mana-mana berkumpul selama 1 minggu ini. Wah, siapa yang di sini bersukacita, lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai. Pastinya saya juga mau menyambut keluarga yang belum pulang. Dan mereka masih ada di tempat ini dan ikut ibadah AOG Youth. Kalau Anda bukan jemaat Surabaya, tapi Anda adalah jemaat GMS dari tempat lain atau ROSC, boleh saya minta Anda bangkit berdiri di tempat di mana Anda berada. Wow, come on jemaat, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. We are one family, look at them, we love you so much. Welcome home, silakan duduk, you may be seated. Sungguh, from this rooftop Jesus will shine. Jesus shine from this rooftop sampai kepada bangsa-bangsa. Saya percaya setelah dari tempat ini setiap orang akan membawa api kebangunan rohani yang lebih besar lagi pulang ke tempatnya masing-masing. Amin, yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tadi waktu di TIN, saya menyampaikan firman Tuhan di mana itu adalah visi yang Army of God hidupi dan mengalir di nadi-nadinya kita. Ya, sampai anak-anak TIN yang sekolah di SMP SMA ditanya sama gurunya pun mereka jawab visi dan tagline yang Tuhan berikan untuk jemaat Army of God. Boleh saya dengar gak? Army of God Youth khususnya. Apakah visinya untuk hidup kita? Boleh dengan suara yang terbaik sekali lagi. 1, 2, 3. So youth, let's go. Building churches in our youth part 2 yang saya sampaikan dari kitab Ezra. Tadi di TIN part 1 saya sampaikan Ezra pasal 1 sampai ke 6. Tapi gak semua ayat saya bahas ya. Saya lompat-lompat, saya bahas di mana bangsa Israel pulang dari pembuangan dipimpin oleh Zerubabel. Adalah gelombang pertama setelah sekian lama mereka ada di pembuangan. Berapa lama? 70 tahun mereka ada di pembuangan. Pembuangan yang pertama itu adalah kerajaan Israel. Jadi kerajaan Israel terbagi 2. Satu namanya kerajaan Israel, satu namanya kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini diangkut dulu oleh yang namanya Asiria. Kemudian tidak lama kemudian bangsa Yehuda diangkut oleh kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar. Selama 70 tahunlah mereka tuh ada di dalam pembuangan. Kemudian satu kali di tengah-tengah mereka di pembuangan, Raja Persia menguasai semua wilayah itu, wilayah Asiria maupun wilayah Babel. Menjadi begitu super power. Namanya Raja Koresi. Jadi kemudian yang diangkut oleh Asiria yang kerajaan Israel ini. Dan yang diangkut oleh Babel kerajaan Yehuda ini. Kemudian under satu kuasa. Yaitu Raja Koresi.
yaitu Raja Persia. Dan Raja Koresi ini raja yang baik. Selama dia memerintah, dia izinkan bangsa Israel untuk punya tanah, untuk bisa kerja. Nggak seperti budak yang tidak punya hak. Tapi bangsa Israel hidupnya enak lah gitu ya. Dan tidak sedikit dari bangsa Israel, orang-orang Israel ini jadi sukses. Mengumpulkan harta selama pemerintahan Raja Koresi ini. Kemudian Raja Koresi ini tergerak hatinya. Itu yang saya bagikan tadi di pasal-pasal pertama. Saya akan melanjutkan di pasal yang ke-7 untuk youth. Tapi Anda harus tahu background cerita ini dulu. Tadi di pasal yang pertama, tergeraklah Raja Koresi. Kemudian mengeluarkan pengumuman secara lisan maupun tertulis. Pengumumannya berbunyi untuk bangsa Israel dan pemimpin-pemimpinnya boleh pulang. Pulanglah dan bangunlah bait Allah. Mereka diizinkan untuk kembali ke tanah airnya. Dan mereka pulanglah dengan kelompok pertama dipimpin oleh dipimpin oleh pemimpin yang bernama Serubabel. Serubabel pulang membawa berapa orang? Membawa 50.000 orang. Masa cuma segitu bangsa Israel? Enggak. Lebih banyak ya, ratusan atau mungkin jutaan ya. Yang pasti lebih dari 50.000 ada itu di pembuangan. Tapi menariknya yang pulang itu cuma 50.000. Dan yang menariknya apa? Setelah under satu kekuasaan yang namanya Raja Koresi itu ya. Berarti kerajaan Israel dan Yehuda itu gabung jadi satu. Dan kalau digabung jadi satu, bangsa Israel itu punya berapa suku? 12 suku. Tapi yang pulang itu cuma suku Yehuda dan Benjamin. Ternyata 10 suku itu walaupun mendengar sebuah panggilan dan hati raja itu digerakkan untuk mereka pulang membangun kembali bait Allah yang runtuh itu. Bait Allah yang mana sih? Yang dibangun Salomo itu loh. Itu jadi runtuh puing-puing. Hati Raja Koresi ini orang Persia, bukan orang Israel. Itu digerakkan Allah untuk mengizinkan bangsa Israel pulang. Berarti Tuhan punya sebuah pekerjaan untuk umatnya selesaikan. Yaitu membangun baitnya. Membangun rumah Tuhan. Seperti kita dipanggil building churches in our youth. Selalulah hati Tuhan untuk gerejanya berdiri kuat di muka bumi ini. Selalu itu jadi hatinya Tuhan. Selalu Tuhan itu pilih gereja. Selalu itu Tuhan memakai orang-orang yang ada, orang-orang percaya yang berkumpul di gereja ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Dipanggil untuk pulang ke Yerusalem, membangun bait Allah. Tapi cuman 2 suku yang meresponinya, yaitu Yehuda dan Benjamin. 10 suku itu tidak tertarik. Karena kenapa? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka hancur hidupnya selama di dalam pembuangan. Mereka hancur dikuasai oleh Assyria waktu itu sebelum Raja Koresi. Mereka jadi budak selama dipimpin oleh Raja Assyria ini. Mereka hancur hidupnya dan tidak bisa bangkit lagi. Alasan yang kedua, mereka terlalu enak hidupnya selama Raja Koresi. Udah punya harta, tidak bisa lagi building churches. Nggak bisa. Bisa ada 2 alasan untuk kita tidak bisa melangkah walaupun kita mendengar Tuhan memanggil kita. Bisa ada halangan dalam hidup kita walaupun kita sudah mendengar tapi kita tidak meresponinya. Kita seperti 10 suku lainnya memilih untuk nyaman saja. Aku gak bisa meninggalkan duniaku. Aku gak bisa meninggalkan zona nyamanku. Aku harus merintis ini sudah menjadi bukan mimpi lagi. Ambisiku. 10 suku itu walaupun dengar mereka tidak bisa meresponinya. Seberapa banyak di tempat ini yang tahu bahwa ada pengurapan Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang tahu tuayan sudah menguning dan bersama-sama bukan saja di Surabaya. Tapi sampai GMS di mana-mana, sampai ROSI. Dalam satu pengurapan Tuhan bawa kita masuk ke dalam sebuah musim tuayan. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Tapi anak muda, tidak cukup kita ada di dalam vibe itu. Tidak cukup kita experience pengurapan itu kalau kita tidak bergerak dalam pengurapan itu. Hidupmu tidak akan ada kemajuan apapun kalau Anda hanya mendengar. Hidupmu tidak akan punya kemajuan apapun, tidak ada progres ilahi dalam hidupmu kalau engkau hanya mendengar, mengalami, tapi tidak meresponi. 10 suku itu memilih untuk diam, tapi Benjamin, Yehuda bersama dengan Zerubabel, mereka bergerak pulang. 50.000 orang, mereka pulang pada zamannya Raja Koresi, mereka bekerja 2 tahun. Ya, bear with me ya, saya belum masuk ke pasal yang ke-7. Bear with me. Saya kasih fondasinya dulu. Pulanglah 50.000, bekerja selama 2 tahun. Selesai nggak? Enggak. Mereka bekerja 2 tahun, mereka berhenti 14 tahun. Kemudian lanjut lagi 4 tahun baru selesai. 2 berhenti, kemudian 14, 16, tambah 4, 20 tahun. It took them 20 years to accomplish what God want them to do. 20 tahun. Kenapa? Kok bisa terhenti 14 tahun? Dari angkanya 2, 14 sama 4. Paling gede itu angka 14. Kenapa mereka bisa terhenti 14? Apa yang terjadi 2 tahun itu? Apa yang sudah mereka kerjakan? Pulanglah mereka dipimpin oleh, waktu tadi di tin khotbah saya itu, Building Churches in Our Youth dengan Return led by Zerubabel. Bangsa Israel pulang dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel sampai dengan 50.000 orang itu membangun mezbah. Katakan sama-sama mezbah. Mezbah itu melambangkan hadirat Tuhan. Dia memulainya dengan berapi-api dan memulainya dengan benar. Memulainya dengan semangat. Waktu mezbah itu jadi, mereka bersorak-sorai di pasal yang ketiga. Di tengah sorak-sorai yang nyaring, ada suara tua-tua yang menangis. Mereka wah menangis. Sehingga gak jelas di mana bunyi sorak-sorai, di mana bunyi nangis itu gak jelas. Saking semua orang itu bersuara, gak jelas yang mana sorak-sorai, yang mana nangis. Kenapa mereka nangis? Tua-tua itu nangis. Kenapa gak seindah bait Allah zaman Salomo? Mereka menoleh ke belakang dan mereka menangis. On top of that, muncullah pertentangan dari orang-orang di sekeliling, mengancam mereka, mengintimidasi mereka, dan menghentikan pekerjaan itu. Terhentilah 14 tahun. Karena ada orang yang melihat ke belakang, membanding-bandingkan, dan ada musuh yang memberikan mereka tantangan, kesulitan. Terhentilah 14 tahun. Kita bisa bersemangat, kita bisa berapi-api. Tapi janganlah apa yang dimulai dengan roh diakhiri dengan daging. Janganlah apa yang sudah digong dan dimateraikan dengan sorak-sorai barusan kemarin malam. Kadang kita menemukan diri kita ya, memulai dengan semangat, memulai dengan brilliant idea. Tapi kita tidak menyelesaikannya. Kita berhenti di tengah jalan. Anda mau tahu nggak alasannya? Kenapa Zerubabel berhenti di 14 tahun itu? Ya kita tahu ada masalah. Tapi apa sih yang membuat dia berhenti? Masalah ada. Setiap kali kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Building churches in our youth. Suatu Anda mau bergerak. Tuayan sudah menguning. Kita sama-sama bergerak di Cegevan. Yang semangat untuk Cegevan, mari kita sama-sama bersorak-sorai. Dengan bersorak-sorai engkau memulai. Biarlah dengan bersorak-sorai juga engkau menuai sampai garis akhir. Bukan cuman Oktober ini. Tapi building churches in our youth itu sampai Tuhan Yesus datang. Building churches in our youth yang kedua juga. Kamu enggak selamanya di youth loh. Kamu di youth ini cuma bentar.
Kamu merem aja, melek, kamu udah gak di youth. Jangan sampai ada penyesalan waktu kamu noleh ke belakang. Kamu nyesal. Building churches in our youth, in my youth itu belum tergenapi. Jangan sampai kamu nyesal, kamu sia-siakan. Jangan sampai nyesal. 14 tahun lewat begitu saja. Gak sampai 14 tahun kamu di youth. Ada orang yang di sini pun mungkin gak 2 tahun, gak setahun lagi. Ada orang yang mungkin tahun ini sudah mau graduate ke family. Begitu cepat, masih ada waktu. Jangan sampai pelajaran berharga yang terjadi di Zerubabel, apa yang membuat dia terhenti di 14 tahun itu? Karena dia bergantung kepada amount of motivation. Dia bergantung sama jumlah motivasi, dukungan yang dia dapat dari orang. Kita gak bisa berjalan jauh sama Tuhan, building churches, dan melakukan pekerjaan Tuhan, kalau apa yang kita kerjakan itu tergantung motivasi dan dukungan dari orang. Kalau didukung kita semangat. Tapi kalau nggak didukung kita melempem. Wah, saya berapi-api. Saya semangat. Tapi nggak semua orang CG saya ikut super conference. Jadi waktu saya ngomong itu kok berat ya. Jadi waktu saya ceritakan tentang tanda-tanda ajaib dan mujizat, kok kayaknya nggak semuanya yang mau melangkah ya. Sehingga minggu pertama kamu semangat. Minggu kedua bateraimu hampir habis. Minggu ketiga terserahlah. Minggu keempat udahlah saya kembali jadi nelayan aja. Susah jadi penjala manusia. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari ini Tuhan ajar bahwa sumber kekuatan kita bukan datangnya dari jumlah motivasi yang kita terima dari manusia. Katakan amin. Sumber kekuatan kita sesungguhnya datang dari Tuhan. Jangan salah cari resource ya. Jangan salah masukin colokan. Kalau Anda mau nge-charge, carilah sumbernya itu dari Tuhan. Carilah sumber kekuatan dengan menanti-nantikan Tuhan. Sehingga engkau tidak akan letih, engkau tidak akan lesu. Engkau akan berjalan semakin lama semakin kuat. Dan engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Terhenti 14 tahun. Kemudian ditegur sama Nabi Hagai, Nabi Zakaria. Sadarlah mereka. Nabi Hagai datang, apa yang kamu lakukan? Sementara rumah Tuhan masih reruntuhan, kamu sibuk dengan urusanmu sendiri-sendiri. Beginilah firman Tuhan di Hagai pasal yang 1. Anda bisa baca, Anda bisa catat. Anda dengar, Anda baca nanti di rumah. Ditegur firman Tuhan datang lewat nabinya. Sadarlah Zerubabel. Kemudian mereka kembali mengerjakan dan membangun bait Allah. Selesailah 4 tahun kemudian. Lalu ya 80 tahun kemudian gelombang kedua pulang. Oke, kali ini return led by Ezra. Ya. Gelombang kedua dipimpin oleh Ezra. Ezra adalah tokoh yang sangat luar biasa, very powerful. Leadership yang kita juga pelajari sama-sama, ya. Dari pasal yang ke-7 sampai pasal 10, ini adalah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan yang dipimpin oleh Ezra dengan kira-kira 2000 laki-laki. Di zaman bukan Raja Koresi, Raja Artasasta. Dengan tujuan berikutnya, oke. Gelombang pertama pulang untuk membangun bait Allah dengan 50.000 orang. Yang kedua, gelombang kedua dipimpin oleh Ezra pulang untuk menyelenggarakan ibadah. Oke. Dengan kira-kira 2000 laki-laki. Kemudian gelombang ketiga itu dipimpin oleh Nehemia. Bagi Anda yang belum mendengarkan kisah pengajaran kitab Nehemia, dengarkan ya. Karena kepemimpinan Nehemia sungguh sangat menginspirasi. Semua pasal dibahas, jangan ketinggalan satu pun. Kepulangan yang ketiga yang dipimpin oleh Nehemia itu 13 tahun berikutnya. Jadi kepulangan pertama oleh Zerubabel, 80 tahun kemudian oleh Ezra, kemudian 13 tahun berikutnya oleh Nehemia,
proyeknya Nehemia beda lagi. Kalau yang pertama membangun bait Allah, yang kedua menyelenggarakan ibadah, yang ketiga bangun tembok. Bangun tembok. Perhatikan ya, saya ajarkan dari kepulangan mereka, itu pun berbicara tentang bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Ada message yang kita bisa adopsi, kita bisa dibukakan mata rohaninya. Kenapa nggak kepulangan yang pertama tembok dulu? Kenapa nggak membangun national defense, pertahanan negara dulu, ya kan? Kenapa yang dibangun mesbah dulu? Terus kemudian bait Allah, bait Allah, mesbah, bait Allah, menyelenggarakan ibadah, baru kemudian tembok. Nehemia itu pulang, baru bangun tembok. Berarti selama 100 tahun. Karena kenapa? Gelombang kedua 80 tahun berikutnya baru pulang. Nehemia pulang 13 tahun berikutnya, ya kira-kira 100 tahun lah ya. 100 tahun mereka tuh hidup tanpa tembok. Kita pelajari sama-sama ya. Yang dibangun dalam kehidupan kerohanian kita. Pertama-tama itu hadirat Tuhan dulu. Mesbah. Mesbah. Bait Allah dalam hidup kita itu dibangun dulu. Menyelenggarakan ibadah adalah berikutnya. Menyelenggarakan ibadah itu melambangkan perubahan hidup. Ezra memimpin sebuah perubahan hidup. Dalam bangsa Israel, orang-orang yang hidupnya sudah melenceng jauh dari Tuhan, sudah melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ezra pulang untuk membawa perubahan hidup. Gereja kalau nggak ada perubahan hidup, gereja itu jadi bangunan. Building churches in our youth itu kita bukan churches secara fisik, tapi dimanapun gereja Mawar Sharon berada, di situ ada perubahan hidup. Saya percaya, dimanapun dari CG yang dirintis, satu persatu perubahan hidup mulai terjadi, perubahan hidup mulai terjadi. Baru kemudian tembok itu dibangun 100 tahun kemudian. Berarti apa? Kalau ada hadirat Tuhan di hidupmu, kalau perubahan hidup terjadi, tembok itu kan melambangi perlindungan ya. Perlindungan. Berarti selama 100 tahun siapa yang lindungi mereka? Kota yang gak ada temboknya itu anytime musuh itu bisa datang menyerang istri dan anak-anak mereka. Berarti selama 100 tahun siapa yang jaga? Kadang hidup kita terbalik-balik. Kita itu cari aman bangun tembok dulu. Kita cari aman bangun bisnis dulu. Kita cari aman konsumsi pikiran dulu. Kita cari aman mengandalkan kekuatan diri sendiri dulu. Lihat itu 100 tahun siapa yang jaga mereka. Tanpa tembok. Tuhan Allah bangsa Israel. Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang Anda kenali. Dia yang memberikan visi building churches in our youth. Dia juga yang memberikan provisi untuk menjaga kehidupanmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bangsa Israel dijaga 100 tahun. Allah yang setia itu menjaga mereka. Sampai tembok itu pun kemudian dibangun. Tuhan masih bisa sih. Tuhan tetap bisa sih tanpa tembok menjaga mereka. Tembok itu dibangun bukan karena Tuhan tidak bisa menjaga mereka lagi. Tapi tembok itu dibangun. Bukan untuk menjaga secara pertahanan. Tapi Nehemia itu bilang begini. Let us remove our shame. Shame. Ternyata tanpa tembok itu bangsa Israel itu hidup malu, tertunduk dan minder. Jadi yang mau dibangun itu bukan masalah temboknya. Bukan masalah Tuhan gak bisa jaga mereka dari musuh. Tapi ada sebuah kondisi yang harus di-remove dari dirinya orang Israel itu. Yaitu ketakutan, minder dan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Itulah yang mau Tuhan pulihkan. Inner healing. Jadi saudara, jangan sampai hidupmu itu berperang di peperangan yang salah-salah. Jangan kamu tuh ada di battlefield yang kamu tuh gak perlu perang. Tuhan itu perang dan sudah kasih kemenangan. Yang kamu perlu perangi itu, kita lihat sama-sama ya. Dari pasal ke-7 sampai 10.
Apa sebenarnya yang matters dalam hidupmu? Apa yang sebenarnya harus kita sama-sama fokus supaya kita nggak ada di peperangan yang salah. Ngapain buang-buang energi, buang-buang waktu. Di mana sudah Tuhan katakan, I grant victory to you. Saya berikan dan karuniakan kemenangan dalam hidupmu. Tuhan sudah berperang buat kamu, ya kamu jangan berperang lagi di sana. Peranglah di bagian yang memang kamu harus perangi. Di Ezra pasal yang ke-7 ya. Kita lihat sama-sama waktu mereka pulang dipimpin oleh Ezra ya. Di pasal yang ke-7 saya bacakan ya. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Bukti bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal atau bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab, saya berhenti di ayat ini ya. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-10. Kita garis bawahi sama-sama. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Garis bawahi meneliti Taurat. Ya, boleh sebut juga meneliti Taurat. Dan melakukannya, katakan sama-sama melakukannya. Garis bawahi juga. Serta mengajar, katakan mengajar. Garis bawahi juga mengajar. Ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Tadi saya katakan Ezra pulang untuk menyelenggarakan ibadah. Untuk melambangkan perubahan hidup orang Israel. Kuasa untuk membangun kehidupan, revive the life. Revive the people again. Untuk kita membangun kehidupan. Untuk kita melihat perubahan hidup terjadi di gereja. Building churches, gereja yang kita bangun itu selalu ada perubahan hidup. Perlu 3 hal yang tadi kita garis bawahi itu. Ezra yang menyelenggarakan ibadah yang membawa perubahan hidup ini melakukan 3 hal. Kalian catat aja. Setiap poin ini cuma 1 kata. To study, to obey, and to teach. Oke. Mau lihat perubahan hidup terjadi? Mau lihat gereja di mana Anda berada terjadi revival? Revival ya perubahan hidup. Revival is not an event. Mau melihat itu terjadi? Di mana ibadah diselenggarakan, perubahan hidup terjadi? Harus ada 3 hal ini. Meneliti Taurat, melakukannya, mengajar ketetapan. To study, to obey, to teach. Ya, kita ulangin sama-sama. Yang pertama to, yang kedua to, yang ketiga to. Kita kupas sama-sama. To study. Tadi awal-awal ayat yang ke-6, ia adalah seorang ahli kitab. Bahasa Inggrisnya mengatakan dia adalah seorang scribe. Scribe itu penulis, ahli. Saudara tahu nggak, Ezra ini kontribusi menulis kitab 1 dan 2 Tawarik. Dan dia juga adalah orang yang menulis pasal terpanjang di Mazmur. Ayo kita tebak dulu. Mazmur terpanjang itu berapa? Mazmur yang pasal keberapa?
Berikan tepuk tangan buat kalian. Adalah Ezra yang menulisnya. Dan di pasal itu ada satu ayat favorit, ayat yang ke-9 yang mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Saudara, dengan apakah engkau menjaga kelakuanmu bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Ezra ini seorang ahli kitab, seseorang yang terlatih dalam firman Allah. Di sini pun duduklah Ezra masa kini. Di mana sewaktu engkau bergerak melakukan pekerjaan Tuhan, baiklah engkau juga adalah ahli-ahli di dalam firman Allah. Ahli-ahli yang suka study firman Allah. Ketetapan-ketetapan. Berdoalah untuk mengerti kedalaman firman Tuhan. Buatlah aku mengerti ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Karena firmanlah yang menjaga kelakuan orang muda itu tetap bersih. Perubahan hidup yang paling nyata di dalam kehidupan anak muda ya. Oke? Bukan soal nilainya jadi bagus. Bukan soal dia dapat pekerjaan di posisi yang tertinggi. Bukan. Saudara tahu perubahan hidup yang terjadi dalam dirinya anak muda usia-usia Anda. Buahnya itu adalah perubahan karakter. Perubahan karakter. Bagaimana bangsa kita nanti di tahun 2030, 2040. Itu tergantung dari benih-benih karakter di diri anak-anak muda yang duduk di sini. Dari sekarang sudah ada bibit-bibit karakter yang nanti ke depannya kalau kamu udah usia 40, karakter itu sudah terbentuk. Dengan apakah kamu itu akan menjaga kelakuanmu? Dengan apakah saya akan melihat kamu nanti 10 tahun dari sekarang. Kamu waktu usia 40, kamu jadi orang dewasa, adult yang seperti apa? Apakah kamu jadi adult yang berantem sana sini? Apakah kamu jadi adult yang orangnya gak bisa ditegur? Atau apakah kamu jadi adult yang lemah lembut? Adult yang penuh kasih? Adult yang gak lupa balas budi? Adult yang setia? Kalau dunia mau cari orang untuk mempercayakan dan investasi di dalam usaha-usahanya yang semakin berkembang, ekspansi. Dunia cari mana ya saya bisa ketemu orang kepercayaan yang bisa jaga cabang saya di sini. Harusnya orang-orang itu menemukan ada di Army of God. Orang mau cari orang kepercayaan itu susah. Mau cari orang yang bisa diandalkan dan setia itu susah. Marilah kita bentuk karakter kita sesuai dengan firman. Belajar firman. Apa yang firman katakan, iya dan amin. Jangan dikorting-korting. Jangan bolong-bolong baca Alkitab. Jangan suka memisah-misahkan apa yang Alkitab ajarkan dengan apa yang dunia katakan. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, ya, yang kesenangannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang mereka akan berbuah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan kamu tiba-tiba kumpul sama segerombolan orang yang sudah punya pengalaman tapi tidak kenal kebenaran. Mereka bilang, kalau cuma berdoa saja, kamu belum makan asam garam. Kalau kamu di dunia ini cuma lempeng-lempeng, lurus-lurus, cuma tahu yang benar aja, kamu gak bisa survive lah. Kamu tuh harus bengkok-bengkok dikit. Kamu tuh harus bisa ikut arus dikit. Baru kamu bisa survive. Belajar dari saya yang sudah pengalaman ini. Yang cewek-cewek dikasih tahu. Allah,
pria itu semua sama aja. Mereka ya kalau ganteng, kaya, aduh mana ada yang setia, ada di Army of God. Ganteng-ganteng, setia, baik, jujur. Amin. Oh sekarang bukan cuman pria aja yang dibilang nggak setia. Pria-pria juga bilang, cewek sekarang kalau sudah kerja mana bisa dideketin. Taringnya dong lebih tajam dari singa. Cewek-cewek di Army of God lembut-lembut, katakan amin. Biarlah karaktermu itu jangan di-shape ya. Bukan cuma di-shape sih. Saya bilang ya sama Army of God ya. Kalau Anda sudah masuk ke usia pekerjaan, nantinya kamu akan kenalan sama orang-orang yang waktu di kuliah kamu gak punya network itu ya. Kamu gak punya koneksi itu. Tolong jangan norak ya. Gitu ya. Kamu jangan gampang terpesona sama orang yang punya pengalaman. Pengalaman apapun itu. Ya. Dia bisa menurut ukuran dunia dia sukses. Dia bisa menurut ukuran dunia dia mencapai target. Apapun itu ambisi dalam hidupnya bisa. Tapi anak Army of God, Anda biarlah hanya terpesona sama satu pribadi. Dialah penulis hidupmu. Dialah yang mengukir setiap masa depanmu. Dan dialah yang menjanjikan kemenangan. Jangan kamu ngiler-ngiler lihat orang kaya. Ya, jangan lu ngiler-ngiler ya. Lihat kalau orang omsetnya naik kerja ini, kamu juga pengen. Ngelihat orang main ini cepet kaya, kamu juga pengen. Ya, nggak ada yang namanya bisa cepet kaya. Ya, lu jangan percaya ya. Nggak ada yang namanya bisa cepet kaya. Bilang sama kanan kirinya, nggak ada yang namanya cepet kaya. Anda pikir dengan Anda tongkrongin screen, duit lu bisa bertambah. Sorry ya bro sis, nggak ada di dunia yang namanya cepet kaya. Work man. Karakter itu harus diuji. Karakter itu harus ditempa. Nggak ada yang males di Army of God. Karena firman Tuhan bilang ya, hai pemalas, gak usah makan kamu. Ya kayak gitu sih tulisannya. Tapi ditulisnya tuh siapa gak bekerja, dia gak usah makan gitu loh. Gak ada yang pemalas di tempat ini. Gak ada yang mageran di tempat ini. Gak ada kaum rebahan di sini. Karakter itu ditempa, katakan amin. Hey, haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya nggak bisa selesai-selesai kalau saya mau kasih contoh satu-satu karakter itu ya. Tapi itu semua ada di firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Karena Anda tahu nggak? Kalau Anda cinta Tuhan Yesus, nggak mungkin Anda nggak cinta Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa yang cinta Tuhan? Jangan bolong-bolong baca Alkitab ya. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Dan dengarkan hikmat Tuhan itu. Hikmat Tuhan dari firman-Nya, Alkitab itu adalah pagar buat kamu. Ya, itu yang bikin kamu tuh tahu diri. Itu yang bikin kamu tuh bisa ditegur dan bisa diajar. To study, that's the first one. Second one, to obey. Dan melakukannya. Oke, dan melakukannya. Saya lompat ya dari pasal yang ke-7, nanti kita akan kembali. Saya lompat pasal ke-8, saya nggak bahas di sana. Saya bahas pasal 9 dan 10. Pasal 9 ya ada sebuah kejadian yang membuat Tuhan berduka. Pasal 9 ayat yang kedua. Karena mereka telah mengambil istri dan anak perempuan orang-orang itu, orang-orang asing. Untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri asing itu. Bahkan pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang
tidak setia itu. Lompat ayat yang ke-6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadah mukaku kepadamu ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Saudara, kalau mau ada perubahan hidup harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan. Nggak mungkin bertobat kalau nggak taat. Gimana sih bisa tobat kalau orang itu nggak mau taat? You guys, kalau Anda mau building churches dan Anda mau bergerak nanti bersama-sama, menyelenggarakan ibadah di kampus-kampus, menyelenggarakan ibadah di rumah bersama dengan orang tua, membangun mesbah, Anda expect, Anda percaya perubahan hidup terjadi. Anda berdoa untuk pertobatan terjadi. Lakukan apa yang Ezra lakukan. Ezra itu berseru kepada Tuhan, ya Allahku, dosa kami. Katakan sama-sama kami. Dia ini yang meneliti, dia ini yang setia, dia ini yang gak kawin campur. Kenapa dia katakan kami? Karena dibutuhkan Anda untuk bersyafaat untuk orang berdosa. Dibutuhkan Anda untuk berdoa supaya orang-orang berdosa ini mendapat belas kasihan Tuhan dan hati mereka dilembutkan dan mereka hidupnya mau berubah. Anda pun kalau hari ini duduk beribadah di tempat ini, itu karena ada seseorang yang berdoa untuk Anda. Anda ada hari ini mengalami sebuah anugerah rahmat kasih karunia Tuhan. Kenal hadiratnya, berjalan di dalam kuasanya. Itu karena ada seseorang berdoa untuk Anda. Don't you want to pay it forward? Tidakkah Anda mau untuk membalas kepada Tuhan? Itu gak mungkin. Kita gak bisa. Dengan apakah aku balas Tuhan semuanya ini? Gak bisa. Sampai selama-lamanya kita tuh tetap jadi anak. Sampai selama-lamanya kasih itu diberikan cuma-cuma. Tapi kalau engkau mengasihi dia, engkau mau orang lain juga mengalami hal yang sama. Taatlah. Obeylah. Dibutuhkan sebuah langkah ketaatan untuk perubahan hidup berikutnya terjadi. Dibutuhkan sebuah langkah ketaatan untuk seseorang berdoa, bersyafaat. Sehingga pelipat gandaan perubahan hidup itu terjadi berikutnya lagi. Terjadi berikutnya lagi. Terjadi multiplikasi, terjadi regenerasi. Itu karena ada pelipat gandaan perubahan hidup. Dibutuhkan lutut Anda. Bukan cuman melangkah saja nantinya. Bukan cuman Anda bersama dengan kelompok-kelompok kecil nantinya yang sudah dibagi. Boleh saya tahu siapa di sini ketua kelompok CGFan? Boleh angkat tanganmu, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Ketua kelompok CGFan, come on, mana? Tangannya terus diangkat. Tuhan akan pakai kalian luar biasa, amin. Tapi ingat baik-baik ya. CGFan ini esensinya bukan barbecue. CGFan ini esensinya bukan nonton bareng. CGFan ini esensinya adalah perubahan hidup. Dan perubahan hidup terjadi kalau kita mengontrakkan air mata kita. Kita berlutut, kita menangis untuk jiwa-jiwa. Kita bersyafaat untuk satu orang lagi yang kita kenal, yang daftar nama dan listnya itu sudah lama di catatan kita. Dan mereka belum kunjung terima Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang berdoa, taat, berdoa. Dan Ezra melakukan itu. Dia mengatakan dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami. Kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dia bersyafaat. Saudara, sewaktu bersyafaat tadi saya katakan apa? Ada orang yang mendoakan kalian. Sewaktu Anda bersyafaat, ingat-ingatlah kasih mula-mula itu seperti apa. Ingat-ingatlah rasanya waktu jadi petobat baru itu gimana. Sehingga Anda merindukan itu terjadi. Karena ayat-ayat berikutnya saya nggak baca lagi. Tapi saya ceritakan aja. Ezra itu mengingat-ingat bagaimana Allah itu menyertai mereka. Tapi di saat Allah menunjukkan kesetiaannya.
Sesungguhnya di saat itu kami meninggalkan Tuhan. Dia jadi begitu sedih. Dia menguasai materi. Kalau Anda mau bersyafaat, alami dulu kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu Anda inginkan. Ada sebuah kecemburuan ilahi. Kenapa kasih yang begitu indah itu? Kalau makan enak itu ya. Begitu banyaknya apps review. Karena apa? Jiwa netizen yang bergejolak ingin share informasi. Kasih review, kasih masukan. Kalau enak itu pengen cerita. Saudara, hadirat Tuhan itu bukan cuman enak yang direview sekejap begitu saja. Tapi apa yang kamu rasakan? Kamu akan rasakan terus sampai kekekalan. Sampai kita ketemu Tuhan Yesus dan bersekutu kembali dengan Dia. Betapa menyesalnya kita waktu kita lihat ada orang yang ketinggalan. Betapa sesaknya hati kita waktu kita lihat orang ini tidak mengerti kasih. Dia cuma mengerti pahit. Orang ini tidak mengerti freedom. Dia cuma mengerti keterikatan, terbelenggu. Orang ini tidak mengerti yang namanya kepuasan. Tapi dia cuma mengerti addiction, kecanduan. Yang dia pikir itu bisa bikin dia puas. Anda berbeda dengan dunia. Hadirkanlah kerajaan surga ya. Dimanapun Anda berada. Doakan, obey, obey, obey. Terus kita lihat pasal yang ke-10. Ayat yang 9 sampai ke-12. Pasal 10. Sewaktu Ezra berdoa, bersyafaat gitu ya. Sebelum pasal 9, sebelum ayat yang ke-9, ayat yang ke-4. Pasal 10 ayat yang ke-4. Bangkitlah ya, karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Oke, bangsa itu mengatakan, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Dan kemudian ayat yang ke-9 ya. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benjamin di Yerusalem dalam 3 hari itu. Yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring. Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Hujan pertobatan terjadi. Waktu itu hujan lebat terjadi. Saya percaya taburan air mata Ezra bersyafaat. Kemudian dimanifestasikan, kemudian doanya dijawab dengan hujan lebat itu. Saya percaya lambang hujan lebat itu adalah sebuah revival pertobatan terjadi. Saudara, nanti minggu pertama bulan November. Minggu pertama bulan November. Kita akan sama-sama dedikasikan perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Dengan dimateraikan. Gorden itu akan dibuka. Bukan hanya malaikat di surga akan bersorak-sorai. Kita akan bersorak-sorai melihat jiwa-jiwa dibaptis. Kita nantikan perubahan hidup orang terjadi. Bangsa Israel melakukan. Itu adalah kewajiban kami. Lakukanlah. Lakukanlah. Gak gampang loh. Mereka itu harus mengusir istrinya. Perempuan asing. Yang mendukakan Allah. Gak gampang loh. Kalau itu bukan hasil sebuah ketaatan. Dari hasil sebuah doa syafaat. Itu gak mungkin. Saudara, kalau Anda berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk diubahkan.
setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi. Kita harus berdoa. Dan yang ketiga, to study, to obey, and to teach. Kita bisa melihat keinsafan dosa ini terjadi dari orang-orang Israel. Bahkan pemimpin-pemimpin mereka menunjukkan bahwa kedatangan Ezra yang menyelenggarakan ibadah ini dimulai dari mengajarkan Taurat. Dimulai dari dia mengerti firman Tuhan, mengerti hukum Musa. Dia cinta firman, dia taat berdoa. Yang ketiga, dia mengajarkan kepada mereka. Setelah jiwa-jiwa itu nanti dibaptis, kita bersorak-sorai, pekerjaan kita tidak selesai. Bulan November, Desember, ting ning 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 ning. Jangan bilang happy holiday ya. Katakan selamat masuk ke musim yang baru. Musim pemuritan akan terjadi. Kita akan mengajar, kita akan mengajar, kita akan mengajar. Coba ingat-ingat ya, waktu kamu dulu waktu bertobat setelah dibaptis. Masa setelah itu sampai hari ini kamu langsung berjalan di atas muka bumi, malaikat tidak pernah melakukan kesalahan. Ada? Ada yang sejak dibaptis tidak pernah melakukan kesalahan? Saya yakin gak ada di tempat ini. Justru setelah dibaptis semakin menyadari kelemahan, semakin menyadari karakter yang perlu diubah, semakin menyadari betapa banyak jelek-jeleknya ketidaksempurnaan dalam diri sendiri. Dan berdoa minta supaya diubahkan. Dan orang yang baru bertobat itu banyak pertanyaannya. Orang yang baru bertobat itu butuh diajar. Sida-sida Ethiopia itu. Waktu Tuhan kirim Filipus untuk samperin dia di tengah jalan. Dia dari Yerusalem. Jadi ya sida Ethiopia ini baru aja mengalami kebangunan rohani di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu dikenal sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Berarti dia baru ibadah kan? Dia ibadah mengalami kebangunan rohani. Hatinya diubahkan, dia berapi-api. Dia pulang di dalam kereta itu. Dia gak mengerti waktu dia baca kitab Yesaya itu. Scroll itu dia baca, dia gak ngerti. Saudara ya, hati Tuhan itu bisa kirim rasulnya yang lagi kebangunan rohani di Samaria. Filipus itu lagi pelayanan di Samaria. Lagi KKR. Tuhan bilang sama Filipus, kamu samperin. Ada satu sida Ethiopia, dia dalam perjalanan, dia gak ngerti. Filipus datang dan tanya, mengertikah engkau apa yang kau baca? Sida itu bilang, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang mengajarkannya kepadaku. Diajarkanlah kepada Filipus, kepada sida Ethiopia ini. Sewaktu dia mengerti, dia minta untuk dibaptis. Apakah halangannya untuk aku dibaptis? Tiba-tiba ada air di sana. Saya percaya kalau Tuhan Yesus dibaptis selam, Tuhan Yesus menjadi teladan untuk immerse baptism, maka saya percaya orang itu juga pasti di-immerse gitu loh. Dan itu tuh di tengah-tengah jalan yang kering. Saya lupa namanya kalau nggak salah di Jalan Gaza itu ya. Kering. Dari mana dapatnya air? Saudara, kalau Anda punya hati memuridkan orang lain. Hati Tuhan terlebih dahulu ada di sana. Hati Tuhan terlebih dahulu sudah mempersiapkan bejana-bejana hati yang siap diubahkan. Antara Anda mau ngajar apa enggak? Antara Anda mau menabur apa enggak? Tiba-tiba favor terjadi, mujizat terjadi. Di tengah-tengah jalan yang kering itu ada air yang cukup banyak untuk orang itu dicelupkan. Sida Ethiopia itu dibaptis. Kemudian terjadi lagi perkara supernatural. Filipus itu diteleport kembali ke Asdod. Jauh. Saya lupa berapa kilometer itu. Gak mungkin jalan kaki. Dia langsung tiba di Asdod. Saudara, dari kisah ini Tuhan peduli sama satu orang yang nantinya datang masuk ke AOG. Tuhan peduli sama satu orang yang datang masuk ke rumah ini. Dia ngalamin Tuhan, dia gak bisa jelaskan dengan kata-kata. Dia cuma bilang, I experience something, I don't know that something. You need to explain that something, my friend. You need to tell that person, is Jesus who you experience.
He died on the cross for your sin. And if you believe in him, you will be forgiven. You will not perish, but you will live to eternity. Adalah Tuhan Yesus yang Anda alami, yang mati bagi dosamu. Kalau Anda percaya kepada dia, Anda tidak akan binasa, tapi akan hidup kekal bersama dengan dia. Dibutuhkan Anda untuk mengajar. Dibutuhkan Anda untuk mengajar. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12. Sorry, sebelum Ibrani pasal 5, iya. Oke. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal ke-5 ayat yang ke-12. Ini ayat yang terakhir. Kita baca. Sebab dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya percaya di sini orang-orang yang sudah ikut Tuhan dididik, diajarkan kebenaran firman di Army of God. Bukan lagi orang yang minum susu. Tapi Anda sudah orang-orang yang dewasa rohani. Maukah engkau building churches in our youth dengan membawa perubahan hidup dalam orang-orang sekelilingmu? Dengan pertama, you study the word of God. Yang kedua, you obey the word of God. Yang ketiga, you teach the word of God. Saya selesai berbicara. Bagian kita adalah meresponinya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh saya minta cepat Ketua Cigevan maju ke depan. Penulis kisah hidupku disalib bagi dosaku. Pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku. Engkau dengar dia memanggilmu untuk menjadi Allahmu. Maukah engkau dipakai Tuhan? Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan. Ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu. Sampai bumi habis senyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Rasakan sekali lagi kasih mula-mula. Dialah penulis kisah hidupmu. Tulis kisah hidupku, Thank you Tuhan Yesus. disalib bagi dosaku. Pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan
Kevan, angkat tanganmu dan sambil gandengan semua. Dan permata Gandengan tangan semua. kenikmatan Ya Ranayash. yang dunia Jangan ada itu terputus. ku lepaskan semuanya. Kuasa pengampunan dosa itu yang di atas kayu salib. Dan kuasa kebangkitan itu, kuasa yang sama akan menyertaimu. Angkat tanganmu. Siapkah engkau dipakai Tuhan? Katakan, pakai aku Tuhan. Sekali lagi katakan, pakai aku Tuhan. Terimalah pengurapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima. Syaka bakarana ya waraba raba 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 raba. Dan permata Receive kenikmatan right now yang dunia in the name of Jesus. ku lepaskan Ari bakarana ya waraba raba 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 raba. ku ikut Iya randa ya waraba raba raba raba. Receive in the name of Jesus. Raba 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 raba. Shakarana ya waraba bakarana ya waraba raba raba raba. Shakarana. sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Emas merah dan permata kenikmatan yang dunia tawarkan ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Mengikutmu, hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Mengikutmu, hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Tuhan sudah ada di depan. Tuhan sudah melihat. Dan Tuhan tahu nama setiap jiwa yang akan ditambahkan di dalam kerajaannya. Pakai aku Tuhan untuk nama itu. Pakai aku Tuhan untuk orang yang ada di hatimu Tuhan. Sehingga kasih mula-mula yang aku rasakan tidak hanya aku simpan sendiri. Tapi itu juga bisa diteruskan kepada orang-orang yang nantinya mereka juga akan cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, taat sama firman Tuhan, dan orang itu juga akan mengajarkannya kepada orang lain. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan sampai selama-lamanya. Ini kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, kamu adalah prajurit yang tangguh. Kamu adalah prajurit yang tangguh.
Nggak apa-apa, tetap di tempat. Mari kita sama-sama angkat amplop persembahan. Yang di depan bisa angkat tangannya untuk memberi perpuluhan di awal bulan. Dan juga persembahan setiap minggunya di rumah Tuhan. Dengan mata memandang 2030, 300, 1000 gereja lokal. Tuhan, kami tabur Tuhan. Dengan kami tahu bahwa di kota-kota, di pulau-pulau, di bangsa-bangsa akan berdiri gerejamu. Misionaris-misionaris akan dikirim. Dan orang-orang merasakan kasih-Mu. Kami tabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat dari-Mu Bapa. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus. Pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Berkat dari Allah Bapa, Putranya Yesus, Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. Let's go. There's a fire burning in us, a passion for the broken generation throughout the nation. Let your light shine so bright, so that you can make the blind heart see. Oh, in the darkness, sama-sama kedua tangan kita katakan, come fill us with your spirit. Here we are, Lord. Our Lord. Say, oh, 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 oh.
Yeah. Woo. Yang siap dipakai tua, kedua tanganmu seperti ini. Yes, sing it out. We gotta give our youth to you. We gotta bring the whole world to you. We gotta build churches in our youth. Hey. We gotta give our youth to you. We gotta build churches in our youth. Dan suara yang lebih keras katakan, we gotta give our youth to you. We gotta build churches in our youth. Jump, say us now. We're here for you. We're gonna run with you. Reaching all the cities for you. Say us now. We're here for you. We run with you. Win all the nations. Let's go. Bilang sama teman kanan kiri, katakan I'm ready for CG fun. Yeah, I will see you next week. God bless you. Shalom Army of God. Wah, pasti kalian hari ini dapat sesuatu yang berharga ya dari khotbah Cemek pada hari ini. Aku juga mau sharing nih tentang apa yang aku dapetin. Aku belajar dari tokoh Esra yang mau berseru, yang mau berdoa kepada Tuhan. Apalagi sebentar lagi kita juga akan ada CGFA, di mana bulan-bulan ini kita harus banyak berdoa supaya kita rindu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan aku percaya kita juga pengen jadi dampak yang lebih lagi buat banyak orang dan jadi berkat buat banyak orang. Yes, bener banget. Aku juga rindu untuk mengajak teman-teman untuk ibadah secara onsite bersama kita. Ibadah bisa dilakukan di 3 lokasi, AUG Rooftop Teen jam 4 dan Youth jam setengah 7 malam, PCM Teen jam 5 dan Youth jam 7, dan MCC Teen dan Youth jam 4 sore. Aku juga mau mengajak setiap kalian untuk terus dipantengin Instagramnya AUG MS Youth. Di sana bakal ada informasi-informasi terbaru dan kegerakan-kegerakan selanjutnya. Yes, bener banget. See you next week and God bless you. Roger, guys, tetap saling connect ya, jangan sampai ada yang terhilang. Oke, aman kok, aman. Aman sih aman. Tapi kok ini harta karunnya nggak ketemu-ketemu ya kok? Iya nih, mau sampai kapan kita menyelami lautan dalam ini? Udah gelap, ikannya jelek-jelek, capek kok. Sabar guys, sabar. Namanya juga harta karun, pasti susah. Yang penting kita jangan ada yang sampai hilang. Sesulit itu ya kok? Sulit mana sama menemukan jodoh kok? Loh, gak bahaya ta? Guys, harta karunnya ketemu. Lihat deh, ada merah-merah di radar. Hore! Akhirnya kita bisa menang nih guys. Yuk kita ke arah sana. Loh guys, Jeremy mana? Bukannya tadi ada di samping Stefani ya? Tadi dia di sebelahku loh. Sekarang kok nggak ada? Roger, Jer. Kok nggak bisa dihubungin? Gimana ini? Melesat tinggi ke angkasa, melihat luasnya Nusantara, berjuta suku dan budaya, perbedaan yang begitu indah. Ku kagumi engkau,
asa melihat luasnya Nusantara, juta suku dan budaya.